Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal Eyang Prabowo bohong, Eyang Prabowo ngibul, ya mau bilang apa lagi? Mungkin memang sudah tabiatnya seperti itu. Benar nggak sih? Buat mencapai tujuannya, buat mewujudkan ambisinya menjadi presiden, Eyang Prabowo bisa ngomong apa saja. Dia bisa mengaku-ngaku apa saja. Makanya kita mestinya nggak aneh kalau di acara Mata Najwa di UGM tempo hari, Eyang Prabowo berani sesumbar kalau dua caleg Partai Gerindra yang dibilang oleh Mbak Najwa Shihab sebagai mantan narapidana korupsi, mereka berdua sudah dicoret dari daftar caleg. Catat omongan Eyang Prabowo ya, dua nama itu sudah dicoret. Tapi nyatanya, ya kita sudah bisa menduga apa yang sebetulnya terjadi. Pada kenyataannya, dua nama caleg Partai Gerindra itu masih ada di daftar caleg yang ditayangkan Komisi Pemilihan Umum di halaman website KPU. Jadi dua nama itu sama sekali belum dicoret. Catat ya kenyataannya, dua nama itu belum dicoret. Jadi, jelaskan kalau Eyang Prabowo ini sudah ngibul ke Mbak Najwa Shihab. Sudah jelas juga kalau Eyang Prabowo sudah ngibul ke seluruh penonton di acara Mata Najwa di UGM. Eyang Prabowo juga sudah ngibul ke seluruh penonton acara Mata Najwa yang menonton videonya di kanal YouTube. Komitmen anti korupsi. Aku mau jawab dulu. Kenapa ada dua kader koruptor, Pak? Saya mau jawab. Silakan. Dua calon itu sudah saya coret. Anda akan mencoret. Sebentar, saya mau pastikan dulu. Saya mau pastikan. Sudah saya coret. Karena informasi ini belum dibuka ke publik. Anda katakan malam ini di Mata Najwa dua caleg itu akan Anda coret dari Sudah saya coret. Sudah dicoret. Ngibulnya Eyang Prabowo soal dua mantan narapidana yang jadi caleg di Partai Gerindra itu, ini cuma satu dari banyak blunder Eyang Prabowo sewaktu tampil jadi tamu dari Mbak Najwa Shihab di UGM. Blunder lainnya yang juga sudah ramai dibicarakan oleh publik adalah sewaktu Eyang Prabowo dia nggak sanggup buat bicara di depan cermin, bicara kepada pantulan dirinya sendiri. Sikap Eyang Prabowo yang menolak melakukan refleksi diri tersebut menimbulkan banyak pertanyaan. Pasti ada masalah psikologis, sehingga dia ini nggak mampu sekedar bicara di depan cermin, bicara memberikan nasihat pada dirinya sendiri. Eyang Prabowo sepertinya memang cuma mau untuk didengar. Dia cuma mau bicara kepada khalayak, tapi dia tidak mampu buat mendengar. Nah, apakah mau kita kelak dipimpin oleh orang yang nggak sanggup buat mendengar? Catatan penting lainnya dari penampilan Eyang Prabowo di UGM adalah ketidaksanggupan dia buat menahan emosinya. Diberondong pertanyaan kritis oleh Mbak Najwa Shihab, sikap temperamentalnya langsung mencuat. Misalnya nih, waktu terdesak gara-gara ditanya soal dugaan politik uang Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan, Eyang Prabowo ini benar-benar jadi out of control. Dia nggak bisa menahan amarahnya, sehingga harus melakukan gerakan-gerakan tangan yang menari-nari. Mungkin, kemungkinannya ya, ini memang cara yang sudah diajarkan kepada Eyang Prabowo buat mengatasi emosinya yang meledak-ledak. Kalau dia sudah sangat kesal, dia harus menggerak-gerakkan badannya. Mungkin ini cara supaya dia nggak sampai menampar dan mencekik lawan bicaranya di muka umum kali ya. Mungkin inilah cara Eyang Prabowo buat mengalihkan luapan amarahnya yang sudah tidak terbendung lagi. Saudara seniman Butet Kertarejasa mengaku dilarang oleh polisi untuk memuat unsur politik dalam pagelaran teater berjudul Musuh Bebuyutan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Pernyataan ini disampaikan Butet usai mementaskan teater berjudul Musuh Bebuyutan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Butet mengaku diperintahkan untuk menandatangani surat pernyataan tidak akan membahas unsur politik dalam pentas tersebut. Butet menyebut dalam surat tercantum komitmen penanggung jawab acara untuk tidak kampanye pemilu, menyebarkan bahan kampanye pemilu, menggunakan atribut partai politik ataupun atribut pasangan capres-cawapres. Karena untuk pertunjukan kali ini setelah 41 kali Indonesia kita main, baru kali ini saya harus membuat surat pernyataan tertulis kepada polisi. Bahwa pertunjukan ini bahwa saya harus berkomitmen tidak ada unsur politik di dalam pertunjukan. Keren. Selamat datang Orde Baru.
Polisi siang tadi merespon pernyataan Butet soal adanya intimidasi jelang pentas teaternya di Jakarta. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Sandi Nugroho meminta Butet melaporkan anggota polisi yang mengintimidasinya. Irjen Sandi Nugroho menegaskan polisi tetap netral selama ada kegiatan yang diselenggarakan dalam masa pemilu 2024. Pak, ada intimidasi dari polisi terhadap seniman teater Butet Kertarajasa, ini ada tanggapan nggak Pak? Ya, jadi gini, polisi netral dalam kegiatan-kegiatan yang sudah diselenggarakan apalagi dalam pemilu. Apabila ada oknum yang tidak sesuai silakan dilaporkan. Jadi kita tidak usah berpersepsi, tidak usah berandai-andai ajakan katanya. Gitu ya. Membahas soal dugaan adanya intimidasi dari polisi saat pertunjukan teater di Taman Ismail Marzuki Jakarta, kita sudah bersama dengan budayawan Butet Kertarajasa dan juga Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim. Dan kami juga sudah mencoba mengundang dari Polri, namun belum ada yang bersedia untuk bergabung. Pak Yusuf, melihat kondisi ini, Kompolnas sudah tahu belum sih ada dugaan intimidasi terhadap seniman dari anggota Polri? Kompolnas setelah adanya pemberitaan itu kami lakukan pemantauan dengan mengumpulkan pemberitaan-pemberitaan yang ada. Hal seperti ini sebenarnya pada saat kami melakukan pemantauan pada pertama sekali tahapan penyelenggaraan pemilu 2024. Karena kan ini pada saat ini Cynthia dan pemerintah dimanapun adalah masa kampanye. Ini harus digarisbawahi. Pada saat ini adalah masa kampanye. Beberapa waktu lalu pada tahapan awal penyelenggaraan pemilu masih dalam tahap pendaftaran partai politik, tentu kami yang kebetulan melakukan penelitian kewenangan Polri dalam penanganan kebebasan menyampaikan pendapat, menseriusi persoalan ini, misalnya dengan izin keramaian kegiatan masyarakat. Tentu di dalam masa kampanye, kegiatan-kegiatan masyarakat yang itu masuk dalam rezim perizinan izin keramaian Polri, memang itu ditengarai bisa berhimpitan kaitannya dengan penyelenggaraan kampanye. Maka kami beberapa waktu lalu sudah menyampaikan agar nanti bisa melihat jernih dan objektif kegiatan-kegiatan masyarakat yang itu masuk dalam rezim perizinan. Kegiatan kemarin itu masuk dalam kategori perizinan, ini kami sedang telaah. Hanya tentu sementara data yang kami dapatkan sementara ini pihak kepolisian terutama Polsek Menteng memang telah berkoordinasi dengan pihak DUM Taman Ismail Marzuki berbagai macam kegiatan-kegiatan sebelum pun masa kampanye. Pihak kepolisian itu sudah memiliki informasi dan data karena itu bagian dari kegiatan masyarakat, pertunjukan-pertunjukan yang perlu diketahui ya tentu kan ada kehadiran masyarakat. Hanya apakah kegiatan di dalam gedung teater ini merupakan rezim perizinan sebagaimana yang dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan itu. Kalau perizinan itu ada minimal 300 lah katakan itu. Ini kami sedang telaah, kami sedang kumpulkan. Nah, pihak Polri sendiri. Pak Yusuf, kita coba dengarkan Mas Butet Kertarajasa untuk mengetahui seperti apa sih sebenarnya kronologis saat tanggal 1 Desember kemarin. Mas Butet, boleh langsung diceritakan kepada kami kronologi Anda disuruh meminta menandatanganinya itu seperti apa? Pak Yusuf, ini kan kalau tadi Anda menyebutnya perihal soal izin, tapi kalau kita dengarkan statement Butet Kertarajasa sebelum tampil, beliau diminta untuk menandatangani surat yang menyatakan bahwa tidak akan melontarkan unsur-unsur yang berbau politik. Bagaimana Kompolnas melihat ini? Sementara ini Kompolnas sudah melihat dan mendengarkan ada respon dari Kadif Humas Polri. Kalau memang indikasi-indikasi ada ke sana, tentu pihak Polri sudah terbuka untuk menerima laporan. Itu sementara. Yang kedua, kami Kompolnas terutama dalam hal peristiwa yang di Taman Ismail Marzuki yang dialami oleh Pak Butet ini tentu kami akan telaah informasi dan datanya kami kumpulkan. Apakah kehadiran adanya oknum personil Polsek Menteng itu dalam rangka kaitan permintaan izin atau apa? Ini tapi gini Pak Yusuf, kalau dari Kompolnas sendiri melihatnya apakah boleh seorang anggota polisi melampirkan surat untuk ditandatangani bermaterai? Ini tentu kita lihat SOP dan kebijakan, perkembangan kebijakan tanya dengan masa kampanye pemilu 2024 ini apakah ada seperti itu. Kita ingin pastikan apakah ini sudah sesuai dengan SOP dan ketentuan yang ada. Mas Butet, boleh diceritakan kepada kami seperti apa sih
kronologi Anda diminta untuk menandatangani surat pernyataan dan apa sebenarnya isi surat tersebut? Ya, intinya beberapa minggu sebelum kami melaksanakan pementasan itu, baru kali ini kami harus menandatangani surat pernyataan bahwa saya harus berkomitmen pertunjukan saya tidak ada unsur politik, tidak boleh sebagai alat kampanye, tidak boleh ada tanda gambar dan seterusnya. Memang tidak ada tanda gambar, tidak untuk kampanye, tapi bahwa tidak boleh bicara politik itu satu hal yang ganjil. Karena sejak reformasi 98 sudah tidak ada lagi itu kebiasaan seperti itu. Jadi kalau kita mau pentas, apalagi pentas di tempat seni kayak tim, itu seharusnya cuma kasih pemberitahuan saja. Tapi ya sudah, saya menandatangani itu sebagai kelengkapan administrasi pementasan kami kemarin. Aneh untuk saya. Oke, Mas Butet, tapi dari setelah Anda menandatangani surat pernyataan tersebut, artinya dialog ataupun pementasan ada yang berubah? Terpaksa berubah? Enggak, tidak ada sama sekali. Saya tetap main seperti biasanya. Ya, artinya kalau memang saya dianggap tidak punya komitmen, ya silakan ditangkap saja. Karena saya merasa tidak melanggar hukum. Ada tidak diinformasikan dari pihak kepolisian yang datang saat itu? Kenapa meminta Anda untuk menandatangani surat komitmen? Ya katanya ini aturan yang baru. Dari? Jadi saya harus tanda tangan. Ya udah saya tanda tangani. Lalu ada, itu dia beberapa minggu sebelumnya, 2 minggu sebelumnya kali ya. Lalu pada hari pementasan, memang ada beberapa polisi yang datang, panitia. Lalu saya dilaporin. Aduh, itu Pak Butet dicari polisi. Wah, saya udah pakai kostum, sudah mau pentas. Lalu ditemui sama staf saya lah. Ada berapa anggota polisi yang tiba di situ? Ya, saya nggak tahu persisnya, itu kan buah saya yang. Jadi artinya selama pementasan, anggota polisi juga berjaga di sana? Ya, saya nggak tahu. Kurang kerjaan saya ngamatin polisi. Mas Butet, kalau Anda melihat ini ada yang janggal tidak sih? Kalau ini kan jelas. katanya kan ini sudah pementasan yang ke-41 kali ya, kalau tidak salah ya? Ya jelas janggal. Sejak 98 itu, dulu itu kalau izin sampai ke instrumen militer, sekarang itu udah nggak ada. Jadi nggak ada. Ini benar-benar ganjil. Apalagi untuk pertunjukan serial program Indonesia Kita. Ini sudah edisi ke-41 sejak tahun 2011 dan tidak pernah ada. Saya harus menandatangani pernyataan berkomitmen tidak bicara politik. Lah pertunjukan panggung kami itu isinya parodi satir. Kawan-kawan pelaku ibadah kebudayaan bersama kami di program Indonesia Kita ya sangat tahu bagaimana kami menarasikan masalah-masalah sosial politik yang terjadi di negeri ini. Mas Butet, boleh diceritakan suratnya itu dalam bentuk apa dan poin-poin dalam surat tersebut itu isinya apa? Lalu siapa yang diminta menandatangani? Surat itu atas nama siapa? Ya, atas nama kepolisian. Saya nggak tahu Polres Jakarta Metro, Polres Jakarta atau kecamatan mana tingkat polsek. Saya nggak detailnya, itu staf saya yang tahu. Cuma dia minta izin saya. Ini ditandatangani Pak Butet. Ya tanda tangani dong. Saya yang bertanggung jawab tanda tangani. Suratnya bermaterai? Saya tanda tangan digital. Karena saya waktu itu posisi di Jogja. Kan yang ngurusin kawan-kawan di admin yang ngurusin perizinan. Baik. Ratu saya Islah Barawi terus terang merasa bahagia dan bangga atas penunjukan dari PDIP sebagai cawapresnya Pak Ganjar Pranowo kepada sesepuh saya dari Madura, Pak Mahfud MD. Kalau kita mau melihat sosok yang punya integritas, perjuangan terhadap negara ini demi tegaknya hukum, demi upaya-upaya untuk menghilangkan berbagai tindakan-tindakan kejahatan koruptif di negara ini, maka saya sangat bangga untuk mendukung Pak Mahfud MD. Seluruh masyarakat Indonesia yang masih berharap untuk tegaknya hukum di seluruh Indonesia, maka mari kita dukung Pak Mahfud MD. Insya Allah dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah kita dalam mewujudkan Indonesia sejahtera lahir batin, adil dan makmur akan mendapatkan jalannya. Qabul. Saat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini, mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju, termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia. Hari ini kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Seperti Mbak Puan tadi sampaikan, itu juga Bapak Ibu yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan. Bapak Ibu, itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak. Maka pesan Bu Mega kepada kita semuanya,
agar kita bisa bersatu, kita berdiri seteguh karang yang tetap tegar dalam gempuran-gempuran ombak sekeras apapun. 2013 lalu, pemilihan Gubernur Jawa Tengah, PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo memenangkan itu. Dan itu di bawah pimpinan Mbak Puan. Insya Allah kita akan mengulang kembali di 2024. Mohon doanya. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.